Hai Sobat Sejarah, tahukah kamu, perjalanan panjang masuknya Islam ke Nusantara tidak hanya mengubah kepercayaan, tapi juga membentuk peradaban besar yang meninggalkan jejak hingga hari ini. Sejak abad 7 Masehi, perairan Indonesia dilalui rute pelayaran dan perdagangan para pedagang dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Tiongkok. Kondisi tersebut turut mendorong perkembangan Islam di Kepulauan Indonesia. Dalam perkembangannya, Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tanpa lama-lama lagi, mari kita telusuri jejak kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam video ini. Sebelum itu, mari kita mencari tahu jejak awal masuknya Islam di Indonesia. Menurut Taufik Abdullah, Islam masuk wilayah Indonesia pada abad 1 Hijriah, atau kira-kira abad 7-8 Masehi. Pendapat tersebut dibuktikan dengan adanya informasi yang mengarah pada keberadaan orang Islam di beberapa prasasti dan relief candi Hindu-Buddha, dan fakta bahwa sudah terdapat permukiman Muslim di Barus, Sumatera Utara. Selanjutnya, Taufik Abdullah menjelaskan bahwa pada abad 11 Masehi, Islam mulai berkembang. Perkembangan Islam makin pesat pada abad 13 Masehi, ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh di Desa Bauringgin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Makam ini berangkat tahun 1297 Masehi. Jadi itu adalah sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, mari kita mencari tahu sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi di video ini kita akan membahas 3 kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Pertama-tama kita akan membahas Kerajaan Perlak. Asal-usul Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sayyid Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, putra dari Sayyid Ali Al-Muktabar dan putri Tansir Dewi. Sayyid Ali Al-Muktabar adalah salah satu pendakwah dari Mekkah yang datang ke Perlak sekitar tahun 800 Masehi. Lokasi Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Peurolak, Aceh Timur, Aceh. Kerajaan ini berada di sebelah barat daya Provinsi Aceh. Adapun letak geografisnya, yaitu letak geografis Kerajaan Perlak berada di jalur perdagangan maritim antara India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Terletak di antara Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan, menghubungkan negeri-negeri sebelah timur, seperti Cina dan Jepang, menghubungkan negeri-negeri sebelah barat, yaitu anak benua India, Parsi, Persia, dan negara-negara Arab, Afrika, serta dengan benua Eropa. Raja Kerajaan Perlak. Dengan pemerintahan berbasis monarki, kesultanan ini dipimpin oleh sejumlah sultan terkemuka, antara lain Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah dan Sultan Makdum Alaiddin Malik Abdul Aziz. Johan berdaulat puncak kejayaan Kerajaan Perlak pada masa pemerintahan Sultan Makdum Alaiddin Malik Muhammad Amin II antara tahun 1230 hingga 1267 M. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat, terutama di bidang pendidikan dan perluasan dakwah. Sosiokultural Kerajaan Perlak. Dari sisi sosiostruktural, Kerajaan Perlak memiliki sistem sosial dan pemerintahan yang dipengaruhi oleh budaya lokal, Islam, serta hubungan perdagangan dengan dunia luar. Dan ini merupakan bukti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Perlak. Stempel Kerajaan Perlak. Stempel kerajaan ini bertuliskan huruf Arab. Model tulisan tenggelam yang membentuk kalimat Al-Wasiq Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512. Kerajaan Negeri Bendahara adalah menjadi bagian dari Kerajaan Perlak. Proses keruntuhan Kerajaan Perlak. Setelah berkuasa cukup lama, tepatnya pada tahun 1000,
292 M. Kerajaan Perlak mengalami kekosongan jabatan. Kondisi ini terjadi karena raja terakhir, yakni Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan, yang berdaulat wafat. Sejak masa itulah, kerajaan Perlak perlahan-lahan mengalami kemunduran, serta pemerintahan akhirnya beralih ke kerajaan Samudra Pasai. Bukan hanya itu saja, kemunduran kerajaan Perlak juga terjadi sebab ketidakstabilan pemerintahan akibat persaingan antara anggota keluarga kerajaan, sehingga para pedagang banyak mengarahkan kegiatannya menuju lokasi lain, yakni ke Pasai. Yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Asal-usul Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 M di Aceh. Kerajaan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang berdiri pada tahun 1267. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, tepatnya di muara sungai Pausangan, Pasai. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Raja Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Sosiokultural Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial di Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Banyak orang Aceh yang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai sangat menghormati para ulama dan memandang mereka sebagai pemimpin spiritual. Bukti yang ditinggalkan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada makam para raja Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, ada dirham yang merupakan mata uang Kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu. Proses runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami keruntuhan pada abad ke-16, di bawah kepemimpinan Sultan Zainal Abidin. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Samudra Pasai. Hal pertama yang menyebabkan runtuhnya kerajaan ini adalah berdirinya Kerajaan Aceh. Pada masa didirikannya Kerajaan Aceh di reruntuhan bekas Kerajaan Lamuri, Kerajaan Samudra Pasai berada dalam kondisi melemah. Yang ketiga adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Asal-usul Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur. Lokasi Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di ujung barat Laut Pulau Sumatera, yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Aceh, Indonesia. Letak geografisnya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan India. Raja Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan yang paling berjasa dalam membawa Kerajaan Aceh Darussalam ke puncak kejayaannya adalah Sultan Iskandar Muda, 3607 sampai 3636. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi kerajaan maritim dan Islam yang kuat di Asia Tenggara. Sosiokultural Kerajaan Aceh Darussalam. Sosiostruktur Kerajaan Aceh Darussalam menunjukkan hierarki sosial yang kuat, dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi, didukung oleh ulama, pejabat, dan pedagang. Masyarakat Aceh berkembang pesat berkat perdagangan, militer yang tangguh, dan penerapan hukum Islam yang ketat.
bukti yang ditinggalkan oleh kerajaan Aceh Darussalam, yaitu berupa Masjid Baitur Rahman. Proses keruntuhan kerajaan Aceh Darussalam. Kejayaan yang dirasakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam tidak begitu lama, karena pada saat itu hanya Sultan Iskandar Muda saja yang mampu menjalankan pemerintahan di Aceh. Pewaris ataupun pemimpin di kesultanan mengalami perpecahan internal kerajaan. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh juga dipicu karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada akhirnya, kesultanan ini runtuh sejak tahun 1903. Jadi itu adalah sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang pertama hingga ketiga. Kesimpulannya adalah kerajaan-kerajaan tersebut berawal dari pedagang Timur Tengah, India, Malaka, dan Tiongkok. Para pedagang tersebut membawa barang dagangannya sekaligus menyebarkan agama Islam di Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan Islam di Indonesia. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.